Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Yopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan bahas mengenai tentang bisnis multi level marketing, ya, yang mana akhir-akhir ini mengalami penurunan peminat, ya, karena memang bisnis multi level marketing itu tidak jauh berbeda dari yang lain-lain lah. Andai kata pun sedikit, ya barangkali skemanya itu sama. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya teman kita yang ada di luar sana. Jadi pertama, bisnis multi level marketing ini adalah bisnis penjualan langsung bersistem gitu kira-kira ya. Nah, bisnis itu sebenarnya memang tergantung kepada kita ya. Apakah kita ini ingin menjalankan bisnis yang dimaksud, apakah kita ingin menjalankan bisnis yang uh, tertampak mudah tetapi memang sulit juga begitu. Nah, jadi begini teman-teman sekalian, bisnis multi level marketing itu sebetulnya kalau dia murah harganya tentu berat diongkir. Nah, kalau dia harganya mahal tentu tidak banyak yang bisa mengikutinya karena memang harga yang begitu tinggi, walaupun walau alam katanya produknya bagus, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa mengikuti sistem yang mahal yang sedemikian rupa dengan harga yang memang di atas sejutaan kira-kira begitu, tentu tidak banyak orang yang bisa ikut ini begitu. Ada kata orang yang memang the power of kepepet itu ya tidak semua yang bisa dilakukan. Biasanya memang kalau orang kepepet itu apa aja dapat gitu, ilmu kepepet itu, tapi tidak semua juga punya bakat seperti itu kan. Itu realnya. Nah, bisnis multi level marketing itu yang paling intinya memang yang paling bagus adalah bisnis yang ada izin dari uh, apa namanya CUPL ya, atau termasuk ke anggota P2LI. Jadi seperti itu yang paling bagus sebetulnya. Tetapi memang uh, untuk merangkak ke situ tidak sedikit biaya yang di dikeluarkan. Jadi memang perusahaan itu kalau mau buat perusahaan tentu harus mengeluarkan biaya banyak dulu. Minimal 100 juta, minimal itu. Kalau ingin membangun bisnis multi level marketing. Nah, dan akhir-akhir ini juga banyak kita temukan bisnis yang harganya murah, bahkan di bawah 200 ya. Saya tidak sebut apa nama bisnisnya, tapi yang jelas memang kendala yang paling utama adalah soal pengiriman produk yang memang kadang-kadang kalau menurut pengalaman saya kan di daerah Kalimantan Barat ya, Kota Singkawang ya. Menurut pengalaman kita pernah ikut bisnis yang memang harga di bawah 200.000 begitu. Terkadang memang ada yang ikut 100.000, ada yang harga 50.000 dulu pernah. Ada produknya sabun kalau nggak salah. Tapi dulu memang itu kita misalnya bisnis apalah begitu yang kira-kira 100.000-an. Biasa pengiriman itu ya memang hitung per kilo. Walaupun dia satu bungkus nggak sampai 1 kilo, tapi dihitung 1 kilo. Dan pengiriman ke sini itu rata-rata di 50.000. Rata-ratanya seperti itu. Dulu pernah kirim dari Sumatera ya, transit ke Jakarta, ke Singkawang ini, pernah yang paling murah itu sekitar 36.000. Yang paling murah. Itu pun jarang saya temukan ya. Tapi yang rata-rata dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kan bisnis multi level itu kan biasanya memang daerah itu yang paling dominan begitu ya. Atau enggak Sulawesi lah begitu.
Itu yang paling dominan. Tetapi memang menurut pengalaman, bisnis yang murah itu tentu kendala yang sangat-sangat tidak bisa kita uh, kejar begitu, karena pengiriman produk dengan biaya yang begitu tinggi. Contoh, misalnya ada harga join 100.000 deh, kirim ke Pontianak atau Singkawang sini. Jadi tiba-tiba ongkirnya tuh 50.000. Sedangkan kadang-kadang kalau bisnis 100.000 itu bonus sponsornya hanya 25, ya kan? Hanya 25. Jadi nggak menutup gitu. Jadi untuk bonus sponsor aja nggak nutup untuk ongkir gitu ya. Dan itu faktanya kan. Kedua, kita harus join join dua, mereferensikan dua orang misal, baru dapat 50.000, baru bisa sama-sama produknya dikirim sekalian gitu. Ya biasanya yang kita ikuti adalah yang biasanya ya. Kalau kalau kita itu ikut di ikut di suatu multi level begitu, tentu yang harus kita pikirkan adalah ongkir. Jadi menurut kebiasaan kita, saya dan tim biasa itu kita tunggu banyak dulu. Misalnya 20 paket, baru sama-sama pengirimnya. Biasa dalam 20 paket itu baru 1 kilo. Jadi sama aja kalau misalnya satu bungkus itu dengan 1 kilo. Nah, tentu saya juga menyadari kalau misalnya perusahaan ingin menyetok ke suatu daerah itu, ya, bukan tidak percaya dengan member, tetapi memang risiko juga terlalu besar, rugi itu udah pasti. Makanya ada perusahaan memberikan fasilitas stokis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi itu yang kendala yang memang benar-benar tidak inilah gitu. Dan itu terjadi di seluruhnya begitu. Itu terjadi di setiap bisnis multi level. Kadang-kadang yang lebih parah lagi ini begini. Join 100.000, ongkirnya ke Papua sana, kadang-kadang ke Ambon, Maluku sana, itu ongkirnya sama dengan harga bergabung. Ya, jadi kita 100.000 bergabung, ongkirnya juga 100.000. Jadi kadang-kadang itu yang dilema yang dilalui oleh perusahaan ya. Sebetulnya menurut saya apa ya yang bisa diberikan saran lah ya. Saran apa yang bisa saya kasihkan? Jadi pertama memang perusahaan lah yang bisa memfasilitasi berbagai orang yang pikir saya begini. Sekarang kan kita ada 34 provinsi sementara ya. Sebelum ada perkembangan Papua Selatan dengan Papua Utara itu ya. Provinsi Papua ya. Dan kalau itu udah menjadi mekar berarti 36 provinsi. Seharusnya memang menurut saya ya, perusahaan harus siap rugi dulu di awal ya. Rugi di awal menyimpan produknya di daerah masing-masing. Contoh, ada dari Pontianak, tentu tidak menyimpan kepada 34 provinsi, enggak gitu maksudnya. Jadi kalau ada mitra dari Sumatera, khususkan dia Sumatera mana? Sumatera Barat, Selatan, atau Sumatera Utara kan? Kalau misalnya mitra kita di Sumatera Selatan, simpanlah di situ, biar dia bisa mengembangkan dan lain sebagainya. Nanti kalau ada member lagi yang dari Sulawesi, simpanlah di situ supaya lebih meringankan. Tentu biaya harus ditanggung perusahaan di awal. Jadi kalau sudah besar, mitra sudah banyak, bonus sudah bertaburan di mana-mana begitu, tentu fasilitas gratis stokis ini tidak bisa diberikan, karena memang stokis lah yang memberikan benefit yang langsung mendongkrak penghasilan perusahaan. Jadi sebenarnya ini simulacra sih sebetulnya. Menurut coba teman-teman tanya di perusahaan itu, tentu hal ini yang yang sangat riskan sekali, yang sering terjadi di
perusahaan manapun. Jadi seperti itu. Nah, baik dari ini semua ya, pengalaman yang sudah saya alami juga, tentu ya memang harus ada solusi yang konkret yang benar-benar pro terhadap mitra, pro terhadap kemudahan berjalannya suatu usaha. Jadi seperti itu. Dan juga diiringi dengan produk kemasan yang bagus tentunya. Ya walaupun kadang-kadang orang itu kemasannya ya bagus, tapi walaupun kadang-kadang isinya nggak terlalu bagus, tapi kemasannya oke, juga mewakili hasil gitu. Kadang juga ada juga yang barangnya bagus tapi kemasannya kurang oke, kadang-kadang itu tidak menendang juga. Jadi satu kesatuan itu menjadi suatu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya pikir itu yang kenapa akhir-akhir ini bisnis multi level marketing itu menurun omsetnya. Jadi itu yang harus saran saya ya, itu yang harus dibenahi. Kalau memang mau mengepos penghasilan, jadikan orang-orang awal itu sebagai stokis di daerahnya masing-masing. Ada orang baru misalnya di Sulawesi Utara, ada satu orang join dari situ. Nah, simpan barang produk di situ. Diestimasikan ada 20 ke sana, 10 ke sana, 20 atau 10. Jadi seperti itu. Tentu pinnya kan milik perusahaan. Jadi itulah yang bisa dikembangkan. Jadi seperti itu. Nah, tentu ini juga harus ada syarat ya. Biasanya yang namanya bisnis 100 ribuan itu online. Itu yang terjadi kan. Biasanya kita di Kalimantan Barat, mitra kita itu di Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi. Contoh saya deh. Saya memang orang Kalimantan Barat, tetapi saya tidak banyak memiliki mitra yang di daerah sini gitu. Justru yang banyak itu di daerah yang lain, bukan di daerah saya di sini. Hanya beberapa saja kan. Saya dikenal orang itu ya di daerah lain, bukan daerah ini. Tapi mungkin suatu saat saya bisa dikenal banyak di sini kan begitu dia. Dan memang di nomor WA saya juga itu banyak tercantum nomor-nomor orang di daerah 34 provinsi. Jadi bukan hanya di sini gitu. Jadi ya begitu deh. Nah, itu yang tentu ini juga harus difikirkan. Misal kalau kita mau menyetok, ini sarannya, ada mitra baru dari Sulawesi, bisa dikasih kalau minimal ada 5 mitranya di situ. Itu bisa dikasih minimal, karena begitu. Kalau misalnya ada mitra kita di mitra kita di Papua misal, tentu dia harus memiliki 5 ID timnya di situ. Biasanya ya saya bilang tadi, kalau dia orang Papua, kadang-kadang downline-nya itu orang Sumatera Utara. Jadi begitu. Nah, itu yang biasa terjadi. Tapi ya memang harus ada syarat-syarat ketentuan yang bisa difasilitasi. Jadi seperti itu, oke? Supaya apa? Supaya produk itu tidaklah dilempar ke Sulawesi nanti, atau dilempar di Papua nanti pengirimannya ke Sumatera Utara, kan sama juga bohong. Mending dari perusahaan ngirim ke Sumatera Utara, kan begitu. Antara ujung timur dengan ujung barat ya. Jadi itu ya diskusi kita pada kali ini. Besok kita mungkin akan review ya. Review bisnis-bisnis baru yang banyak bermunculan, seperti vlog yang pernah saya bahas kemarin. Bisnis baru itu banyak bermunculan seperti air hujan, saya bilang gitu. Ya memang hampir setiap hari ada lagi, ada terus bermacam-macam bisnis, bermacam-macam skema, bermacam-macam sistem. Tentu ya kembali lagi kepada konsistensinya, kepada pelayanannya, kepada kekuatan sistemnya, kembali kepada percepatannya segala macam. Ya, tentu mitra yang bergabung ini pengennya cepat. Itu dia. Oke, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman yang ada di rumah. Saya Referdianto, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.